Hari itu Nadia membuka pintu rumah di Kebayoran Baru dan langsung disergap bau alkohol yang menyengat. Ayahnya sudah hilang 2 minggu tanpa kabar. Ibu Rina duduk meringkuk di lantai ruang tamu, mata kosong, botol arak cap tikus di tangan gemetar. Nadia menjatuhkan tas kerjanya. Bu, ini apa-apaan? Nadia 24 tahun, akuntan di perusahaan multinasional Sudirman, selalu menjadi anak teladan. Keluarga mereka dulu sempurna. Pak Budi pegawai negeri pensiun, Bu Rina desainer Asion yang mulai dikenal di kalangan elite Jakarta. Tapi sejak setahun terakhir ayah sering marah-marah tanpa sebab, lalu tiba-tiba menghilang. Ibu mulai minum diam-diam. Hari ini untuk pertama kalinya Nadia melihatnya seperti ini. Nadia berlutut meraih botol itu. Bu, bangun. Kita harus cari ayah. Ibu menepis tangannya keras. Dia sudah pergi, Nad. Pergi selamanya. Suaranya serak. Nadia membersihkan rumah yang berantakan. Ruang kerja ibu yang biasanya rapi kini penuh kertas sketsa berserakan. Saat menyusun meja gambar, tangan Nadia berhenti di satu lembar besar. Sketsa gaun malam merah darah. Indah sekali, garisnya lembut, eminin. Tapi di bagian korset ada motif sulaman halus, 2 siluet wanita yang saling berpelukan, hampir tidak kentara kecuali dilihat dekat. Tulisan kecil di sudut, Orher, koleksi rahasia. Jantung Nadia berdegup kencang. Bu, ini desain apa? Tanya Nadia pelan sambil membawa sketsa itu ke ruang tamu. Ibu langsung bangun, wajahnya pucat. Jangan sentuh itu. Itu sampah. Ibu merebut sketsa itu, merobeknya kasar. Air mata ibu bercampur ingus. Kamu tidak mengerti apa-apa. Ibu langsung meraih botol baru dari lemari dapur. Malam itu ibu mabuk berat untuk pertama kalinya di depan anaknya. Nadia tidak tidur semalaman. Dia kembali ke ruang kerja, membuka laci bawah yang terkunci longgar. Di situ ada folder hitam. Puluhan sketsa. Semuanya bertema sama. 2 wanita. Pelukan. Ciuman di bawah bulan. Gaun-gaun yang seolah menceritakan kisah cinta terlarang. Ada catatan tangan ibu, aku tidak bisa bohong lagi pada diriku sendiri. Nadia duduk di lantai, sketsa-skesan di pangkuan, menangis tanpa suara. Siapa Kurt itu? Kenapa ibu menyembunyikan ini bertahun-tahun? Besok paginya Nadia pura-pura tidak tahu. Dia berangkat kerja dengan hati hancur. Sepanjang hari di kantor pikirannya melayang. Saat pulang ibu sudah tidur di sofa, bau alkohol lagi. 3 hari kemudian Nadia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Di laptop ibu yang lupa logout, ada email terakhir ke alamat Lani, @desigmail.com. Isinya singkat tapi membuat Nadia sesak napas. Lani, aku tidak tahan lagi. Budi sudah tahu semuanya. Dia pergi. Aku ingin bertemu. Aku rindu kamu. Nadia menutup laptop dengan tangan gemetar. Lani. Siapa Lani? Sahabat ibu sejak kuliah di IT dulu. Wanita yang sering datang ke rumah waktu kecil Nadia, membawa coklat dan cerita lucu. Wanita yang ayah selalu memandang dingin. Malam itu Nadia berdiri di depan kamar ibu. Dia harus tahu kebenaran. Apapun harganya. Nadia menunggu sampai ibu sadar. Pagi hari ketika ibu minum kopi hitam dengan tangan gemetar, Nadia meletakkan printout email itu di meja. Siapa Lani sebenarnya, Bu? Wajah ibu langsung berubah. Gelas kopi jatuh pecah. Kamu membaca email ibu. Suara ibu bergetar marah dan ketakutan campur aduk. Bu, aku sudah melihat sketsa-sketsamu. Semuanya. Koleksi Orher. Aku bukan anak kecil lagi. Ibu tertawa getir. Kamu ingin tahu? Baiklah. Ibu suka perempuan, Nadia. Ibu lesbian. Sudah dari SMA.
Lani adalah cinta pertama ibu. Kami berpisah karena ibu dipaksa menikah dengan ayahmu. Keluarga besar, adat, agama, semuanya. Ibu pikir bisa lupakan. Ternyata tidak bisa. Nadia merasa dunia berputar. Jadi ayah. Tahu. Iya. Dia menemukan diari ibu tahun lalu. Kami bertengkar hebat. Dia bilang dia sudah curiga sejak lama karena ibu tidak pernah benar-benar menikmatinya. Dia pergi karena tidak sanggup hidup dengan istri yang mencintai perempuan lain. Nadia menangis. Kenapa tidak cerita dari dulu? Kenapa biarkan ayah pergi? Karena aku takut kehilangan kamu, nak. Takut kamu malu punya ibu seperti ini. Di Indonesia ini, lesbian itu kutukan. Lebih buruk dari pembunuh. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Nadia bolos kerja pura-pura sakit. Ibu minum semakin parah. Nadia memaksa ibu ke dokter, tapi ibu menolak. Aku lebih baik mati daripada hidup pura-pura lagi. Nadia mulai mencari tahu tentang Lani. Ternyata Lani adalah pemilik butik kecil di Senopati, desainer juga. Single tidak pernah menikah. Nadia diam-diam datang ke butik itu. Lani masih cantik, usia 48 tahun, rambut pendek stilis, senyum hangat. Kamu pasti Nadia, kata Lani pelan saat Nadia memperkenalkan diri. Rina sering cerita tentang kamu. Pertemuan itu membuat Nadia semakin bingung. Lani baik, sopan dan jelas masih sangat mencintai ibu. Aku sudah bilang ke Rina, lebih baik kami putus daripada menghancurkan keluargamu. Tapi dia tidak mau. Pulang ke rumah, Nadia bertengkar hebat dengan ibu. Kamu egois, Bu. Kamu hancurkan ayah, sekarang mau hancurkan aku juga. Ibu menampar Nadia untuk pertama kalinya seumur hidup. Kamu tidak tahu rasanya mencintai seseorang 30 tahun dan harus menyembunyikannya. Nadia keluar rumah malam itu. Dia menginap di apartemen teman. Di sana dia menangis sejadi-jadinya. Bagaimana mungkin ibu yang dulu membacakan dongeng, menjahit baju sekolahnya, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Skandal pecah saat salah satu asisten ibu memotret koleksi orher dan mengunggahnya ke Instagram pribadi. Dalam semalam, berita menyebar di kalangan Asion Jakarta. Bu Rina, desainer muslimah ternama, ternyata lesbian. Pesanan dibatalkan massal. Klien-klien sosialita muslim yang dulu bangga memakai kebaya rancangan Bu Rina kini menjauh. Masjid di kompleks mengadakan pengajian khusus menyelamatkan Bu Rina dari penyimpangan. Keluarga besar dari pihak ayah datang berbondong-bondong meneriaki ibu di ruang tamu. Kamu memalukan nama besar keluarga. Lebih baik kamu mati daripada hidup seperti ini, kata Om Hasan, kakak ayah. Nadia berdiri di antara mereka, tubuh gemetar. Cukup. Ini rumah ibu. Pergi kalian. Malam itu hanya tinggal mereka berdua. Ibu menangis di pangkuan Nadia. Makan ibu, nak. Ibu tidak memilih menjadi seperti ini. Tapi ibu tidak bisa bohong lagi. Bu, kamu benar-benar tidak pernah cinta ayah. Ibu menggeleng. Aku menyayanginya sebagai sahabat. Tapi jiwaku selalu milik Lani. Hari berikutnya ibu mencoba bunuh diri. Menelan sebotol obat tidur dicampur alkohol. Nadia pulang tepat waktu, memaksa memuntahkan, membawa ibu kers. Di UGD saat ibu sadar, ibu memegang tangan Nadia erat. Aku ingin bebas, Nad. Sekalipun dunia membenci aku. Nadia pulang dengan hati hancur. Di kantornya sendiri mulai ada bisik-bisik. Bos memanggilnya, meminta diistirahatkan sebentar. Hidupnya runtuh bersama ibu. Lani datang ke rumah saat Nadia sedang dires menemani ibu. Saat Nadia pulang, dia melihat Lani dan ibu sedang berpelukan di ruang tamu. Pemandangan itu seperti pisau menikam jantung Nadia. Kamu pilih dia daripada aku, Bu, tanya Nadia dengan suara dingin.
Ibu melepaskan pelukan. Nad, ini bukan pilihan. Ini siapa aku sebenarnya. Nadia tertawa pahit. Kamu bilang aku anakmu. Tapi kamu rela korbankan aku demi dia. Lani maju. Nadia, aku tidak ingin merebut ibumu. Aku siap pergi lagi. Jangan pergi, ibu memeluk Lani lagi di depan Nadia. Itu adalah pengkhianatan terbesar yang pernah Nadia rasakan. Dia mengambil koper, pergi dari rumah itu malam itu juga. Kalian menjijikan, katanya sebelum menutup pintu. Nadia tinggal di kos murah di Tanah Abang. Kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga besar, kehilangan semua teman yang takut terkena dampak. Dia menjadi pembenci diri sendiri. Bagaimana dia bisa membenci ibu yang dulu dia sayangi sepenuh hati? Suatu malam Nadia mabuk untuk pertama kali. Dia menelepon Lani. Ambil ibu aku. Ambil saja. Aku sudah tidak peduli. 2 bulan kemudian Nadia kembali ke rumah. Pintu tidak terkunci. Dia menemukan ibu tergeletak di lantai kamar mandi, pergelangan tangan berdarah. Lani sudah pergi kembali ke Bandung, tidak sanggup melihat ibu hancur karena harus memilih antara anak dan cinta. Nadia menangis sambil membalut luka ibu. Kenapa, Bu? Kenapa harus seperti ini? Ibu tersenyum lemah. Karena aku tidak bisa hidup tanpa kalian berdua. Tapi aku harus melepaskan salah satu. Aku pilih kamu, Nak. Selalu kamu. Mereka berpelukan lama sekali. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nadia merasa ibu benar-benar kembali. Ibu menjual rumah besar itu, membuka studio kecil di pinggiran Jakarta. Koleksi Orher tidak lagi rahasia, tapi dijual terbuka untuk siapa saja yang berani. Bisnis kecil tapi damai. Nadia berhenti jadi akuntan, membantu ibu mengelola studio. Mereka belajar menerima satu sama lain. Lani tetap menjadi sahabat, tidak lebih. Nadia duduk di teras studio kecil itu, memandang ibu yang sedang menggambar sketsa baru, kali ini tanpa rasa takut. Dia tersenyum. Apakah mencintai sesama jenis pantas membuat seorang ibu kehilangan segalanya demi kejujuran? Benarkah cinta seperti itu dosa yang tak termakan?